Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di kesempatan ini kalian bertemu lagi dengan saya Aufa Furaida 20314113 dari kelas 3 DPGMI UIN Raden Mas Said. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan dongeng legenda tentang batu menangis. Nah, kira-kira teman-teman penasaran gak sih dengan ceritanya? Tolong disimak baik-baik ya. Dikisahkan pada zaman dahulu di daerah bukit jauh dari desa, di daerah Kalimantan. Hiduplah seorang janda miskin dan anak gadisnya. Anak gadis ini sangat amatlah cantik dan jelita. Namun sayang, anak gadis ini mempunyai perilaku yang amat buruk. Anak gadis ini tidak mau membantu pekerjaan-pekerjaan rumah ibunya dan tidak mau membantu ibunya dalam mencari nafkah. Selain gadis cantik ini tidak mau membantu ibunya, anak gadis ini juga sangat amatlah manja. Segala permintaannya harus dikabulkan tanpa melihat bagaimana keadaan ibunya yang miskin. Pada suatu hari, sang anak diajak oleh ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Namun, bagaimana jawaban sang anak? Sang gadis pun menjawab, "Aku mau ikut turun ke desa untuk berbelanja. Namun, ibu harus berjalan di belakangku." Lalu sang ibu pun bertanya, "Memangnya kenapa, Nak?" Lalu sang anak pun menjawab, "Aku malu, Bu, pada penduduk desa. Aku berjalan beriringan denganmu." Namun akhirnya sang ibu mensetujui syarat dari anaknya ini. Letak dari desa dan bukit yang mereka tinggali sangat amatlah jauh, sehingga harus berjalan kaki cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang-lenggong dengan pakaian yang bagus dan berselok agar orang-orang desa mengagumi kecantikan gadis ini. Namun, ibunya berjalan di belakang membawa keranjang di punggungnya. Saat memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka memandangi kecantikan sang gadis yang memang sangat amatlah cantik. Apalagi para pemuda-pemuda desa yang tak puas-puas memandangi kecantikan sang gadis. Namun, ketika mereka melihat seseorang yang ada di belakang sang gadis, sangat kontras. Mereka bertanya-tanya siapakah seseorang yang berjalan di belakang sang gadis. Lalu pada akhirnya datanglah seorang pemuda dan bertanya kepada sang gadis, "Wahai gadis yang cantik, apakah seseorang yang berjalan di belakangmu adalah ibumu?" Lalu sang gadis pun menjawab dengan nada yang merasa jijik dan sangat angkuh, "Hah? Ibuku? Tidaklah mungkin dia ibuku. Dia adalah pembantuku. Mana mungkin dia ibuku? Aku kan cantik dan jelita. Lihatlah dia, kotor dan dekil." Begitulah jawaban sang gadis.
Dan begitu pula jawaban sang gadis ketika bertemu seseorang yang menanyakan perihal ibunya. Pada awalnya, ibunya bisa menahan diri. Namun setelah mendengar kalimat itu berkali-kali, sang ibu pun merasa geram dan tidak bisa lagi menahan emosi. Lalu sang ibu pun merasa kecewa dan berdoa, "Ya Tuhanku, aku sudah tidak sanggup lagi menahan hinaan ini. Anak kandungku sangat tega menghinaku. Ya Tuhanku, hukumlah dia. Ya Tuhanku, hukumlah dia." Begitu doa sang ibu. Lalu dengan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya sang gadis pun berubah menjadi batu mulai dari kakinya. Setelah perubahan itu mencapai setengah badan sang gadis pun mulai menangis dan memohon kepada ibunya, "Ibu, maafkanlah aku anakmu. Maafkanlah aku yang sudah durhaka padamu. Tolong aku, Ibu. Tolong maafkan aku." Seperti itu kata anak gadis. Namun semuanya telah terlambat. Sang gadis terus merintih dan menangis, meminta maaf kepada ibunya sampai seluruh badannya berubah menjadi batu. Namun, walaupun sudah menjadi batu, orang-orang tetap bisa melihat air yang keluar dari mata sang batu. Maka dari itu, batu ini dinamakan batu menangis. Seperti itu ya teman-teman ceritanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap cerita dongeng ini dengan baik dan benar. Lalu, apa sih kira-kira yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah, barang siapa yang durhaka atau melawan kepada kedua orang tua, terutama ibu, maka dia akan dihukum oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, cukup sekian dongeng dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jika ada kelebihan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.